politik identitas itu tidak ada masalah. Ya, artinya dia baik-baik saja sepanjang. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang politik identitas yang setiap kali menghadapi pemilu atau pilkada banyak sekali dibicarakan oleh berbagai kalangan. Umumnya pembicaraan tentang politik identitas itu lebih menunjukkan kepada aspek yang negatif dari politik identitas, bahwa politik itu bahaya, bahwa politik identitas itu bisa membuat polarisasi di masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya apa sih politik identitas itu? Saya kira kita harus memahami dulu ya, bahwa politik identitas itu biasanya adalah cara berpolitik yang mengedepankan kesamaan ikatan, misalnya ikatan etnis, ikatan suku, agama, golongan, dan semacamnya. Nah, kesamaan itu biasanya membentuk satu solidaritas di kalangan mereka, di kalangan kelompok. Nah, hal itu atau kenyataan itu sesungguhnya merupakan hal yang tidak bisa dihindari, bahwa di masyarakat selalu ada kelompok-kelompok yang berdasarkan kesamaan ikatan tadi. Di Jakarta misalnya ada beberapa orang yang datang dari satu daerah yang sama lalu membentuk sebuah ikatan ya. Dan di berbagai tempat, atau orang cenderung membuat kelompok karena ada ikatan kesamaan agama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hal itu terjadi atau jika terjadi dalam politik ya. Apakah hal itu dibolehkan? Apakah hal itu berbahaya? Nah, sebenarnya dalam politik pun, dalam demokrasi pun, yang namanya politik identitas itu pasti ada, tidak mungkin bisa dihindari. Bahkan di negara yang maju demokrasinya sekalipun seperti Amerika, ya, politik identitas akan tetap ada. Karena itu sebenarnya politik identitas itu tidak ada masalah. Ya, artinya dia baik-baik saja. Sepanjang, nah ini yang perlu kita tekankan ya, sepanjang bahwa politik identitas itu hanya untuk menggalang atau hanya untuk menekankan solidaritas internal kelompok, misalnya dalam rangka menunjukkan ya kekhasan mereka, menunjukkan keunggulan mereka. Tetapi pada saat yang sama tidak dimaksudkan untuk misalnya mendegradasikan kelompok yang lain, tidak untuk menegasikan apalagi ya kelompok yang lain, lebih-lebih tidak kemudian memunculkan hate speech, ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok yang lain ya. Karena misalnya merasa kelompoknya lebih kuat, lebih unggul, lalu akan memandang rendah kelompok yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, maka politik identitas itu menjadi berbahaya. Dengan kata lain, di situ terjadi eksklusivitas. Ya. Jadi kelompoknya merasa eksklusif, merasa paling baik, merasa paling tepat, serba paling lah, sehingga memandang kelompok yang lain itu tidak layak, tidak pantas, dan lain sebagainya. Nah, kalau politik identitas sudah seperti itu, maka itu jelas berbahaya, ya, jelas akan berdampak negatif. Jadi, sepanjang politik identitas itu hanya untuk menunjukkan kekhasan kelompok itu, keunggulan kelompok itu, ya saya kira tidak ada masalah. Dan memang dalam politik pasti kan setiap aktor politik itu punya kecenderungan ya kan untuk dekat dengan kelompoknya, dengan asal kelompoknya. Dan itu saya kira satu hal yang tidak mungkin dihindari. Ya misalnya ya
orang yang punya latar belakang kesundaan, kejawaan, dan seterusnya, itu pasti akan merasa engage, akan merasa punya ikatan dengan kelompok, dengan masyarakat yang sama-sama, gitu, yang sama-sama tadi, yang Sunda dari Sunda, yang Jawa dari Jawa, dan itu tidak bisa dihindari, ya, kecenderungannya akan sama. Demikian pula dalam konteks agama. Ya. Nah, akan tetapi, nah ini yang di sini mungkin letak politik identitas menjadi negatif, menjadi berbahaya adalah ketika misalnya si aktor politik itu memanfaatkan kelompoknya itu dalam rangka tadi itu membenci, dalam rangka menegasikan, dalam rangka mendegradasikan kelompok-kelompok yang lain, apalagi lawan politiknya. Misalnya dalam konteks agama, ya, politik identitas melalui agama, maka aktor politik kemudian menggunakan nilai-nilai agama, menggunakan misalnya ayat-ayat dalam kitab suci, ya, bukan untuk menguatkan kelompoknya, tapi untuk membangun kebencian, membuat hate speech, untuk merendahkan, untuk menegasikan kelompok yang lain. Nah, di situ baru menjadi berbahaya. Politik identitas menjadi sangat berbahaya, ya. Sehingga dia seolah-olah menjustifikasi, gitu, mempolitisasi agama untuk kepentingan politik dirinya. Nah, itu yang perlu kita ketahui, dan disitulah letak negatifnya. Nah, oleh karena itu di sini perlu ada satu pengelolaan yang benar, ya, sehingga politik identitas itu memang perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini pihak penyelenggara KPU harus tegas juga, ya, bukan hanya sekedar misalnya membuat rambu-rambu, misalnya dalam kampanye atau dalam apapun, ya, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tapi betul-betul ada tindakan yang misalnya pemberian sanksi, gitu, ketika aktor politik melakukan politik identitas yang negatif tadi itu, dan itu harus benar-benar real, gitu, sanksinya. Jadi penyelenggara KPU dan terutama Bawaslu, ya, yang paling punya otoritas dalam konteks ini, harus benar-benar memberikan satu sanksi yang tegas, misalnya kalau ada yang melakukan pelanggaran. Kemudian publik juga, masyarakat yang kritis juga harus tetap kritis terhadap, ya, fenomena politik identitas yang negatif tadi itu. Ya, kalau penyelenggara mungkin punya wewenang untuk memberikan sanksi secara formal, ya, kalau masyarakat kan kita bisa misalnya memberikannya sanksi sosial dan semacamnya. Nah, itu jadi teman-teman, sekali lagi bahwa menurut saya yang namanya politik identitas itu sesuatu hal yang manusiawi, yang sulit dihindarkan, sulit ditiadakan dalam momen politik apapun, ya, pemilu, pilkada, baik di Indonesia maupun di negara manapun, gitu, ya. Dan ya karena tidak bisa dihindarkan, maka menurut saya sah-sah saja dilakukan, tetapi ya tadi itu, ya, bukan untuk menegasikan, bukan untuk mendegradasikan kelompok lain, ya. Itu, ya. Nah, itu tentang politik identitas. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.